Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Allah yang menciptakan kami, Allah yang menebus kami, Allah yang kami kenal dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mengaruniakan Roh Kudus atas kami, supaya kami senantiasa sadar insaf akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman, supaya hidup kami benar. Sehingga satu kali Engkau datang sebagai hakim, itu tidak menakutkan kami lagi. Untuk itulah kami belajar dan belajar dan belajar. Jadikan kami murid-Mu yang sejati. Terus terjadi perubahan-perubahan hidup kami ke arah Kristus. Semakin dewasa. Sehingga roh takut akan Tuhan menguasai hidup kami dalam segenap pikiran, perasaan, dan keputusan. Dan Engkau dipermuliakan. Dalam kebenaran mendasar inilah Roh Kudus, berotoritaslah Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi tanah yang subur di mana benih firman Tuhan ditaburkan, bertumbuh, berbuah, dan Engkau disenangkan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus Kristus kami siap diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam semuanya. Tema kita hari ini tentang iman sejati. Saya ulangi, tema kita hari ini iman sejati. Mulai dari studi kata, terminologi. Sejati artinya yang sebenarnya, yang asli, yang berlaku, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau iman, ini perlu diperhatikan baik-baik buat semua saudara. Karena mayoritas orang gereja tidak mengerti iman. Ini penting sekali. Supaya kita samakan persepsi kita, iman menurut firman Tuhan. Itu pasti iman sejati. Tapi banyak orang memanipulasi iman. Akhirnya sentrisnya dirinya sendiri. Bukan Tuhan. Itu sangat amat bahaya. Akhirnya menyimpang dan menyesatkan. Apa itu contoh? Berimanlah, sakitmu sembuh. Itu bukan iman, saudara. Camkan, catat baik-baik. Saya beriman, sakitku sembuh. Itu bukan gambaran iman. Saya beriman, pandemi COVID-19 berhenti tahun ini. Dalam nama Yesus, berhenti. Itu bukan gambaran iman. Kalau bicara menerima sakit sembuh, menerima keinginan kita dikabulkan, menerima pandemi COVID-19 berhenti, itu bukan gambaran iman. Iman sejati bicara berkorban. Tersirat di makna di balik, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kristus ketika jadi manusia, fokusnya hanya menyenangkan hati Allah. Maka iman sejati, kalau manusia itu fokusnya menyenangkan hati Allah. Makanya perhatikan baik-baik saudara sebelum kita buka perikop tentang iman sejati. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Catat baik-baik. 10 orang sakit kusta
Semuanya percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Saya ulangi, semuanya percaya Yesus akan menyembuhkan mereka. Dan akhirnya, benar, semuanya sembuh. Saya ulangi, semuanya sembuh. Tapi berapa yang bicara mulai beriman? 1. 9 sembuh, tapi tidak bicara iman. Karena yang 9 lagi hanya menerima kesembuhan. Yang 1 lagi, begitu menerima, dia datang ke Tuhan Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus. Ada statement hidup. Dia percayakan hidupnya kepada Yesus. Maka, tahap awal kita mengerti arti beriman, bukan sekedar percaya. Saya ulangi, bukan sekedar percaya. Sekedar percaya itu tidak identik beriman. Tapi orang beriman mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Apa arti mempercayakan hidupnya? Mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Tujuannya apa? Supaya mengikuti cara Yesus kita hidup. Jadi belajar taat itu mengarah iman sejati. Abraham dijanjikan, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pinggir lautan. Itu janji, itu belajar menerima. Bukan di situ Abraham beriman. Itu masih proses pembelajaran, belum iman sejati. Beriman itu bukan pada janji Tuhan, Bapak Ibu. Catat baik-baik. Maka mulai Allah menyuruh Abraham, pergilah, tinggalkan orang tuamu, sanak keluargamu. Kemana? Nanti kutunjukkan. Itu perintah awal yang tidak gampang. Bayangkan kalau anak kita tiba-tiba ngomong dengan kita, "Pama, aku meninggalkan rumah." Loh kenapa? Aku disuruh Tuhan. Mau kemana? Nggak tahu, pokoknya aku melangkah aja. Pasti kita larang. Tapi Abraham taat. Taat. Di tengah-tengah ketaatannya itu bicara mempercayakan diri, mempercayakan hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda tidak belajar taat, Anda tidak mengerti iman sejati. Maka, kalau belajar taat, fokus kita bukan janji Tuhan. Fokus kita perintah Tuhan. Beriman yang sejati, beriman yang benar, beriman yang waras. Berimanlah pada perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Beriman pada janji Tuhan, tahap awal belajar, masih proses tahap awal belajar. Dan Abraham belajar. Tapi untuk beriman harus taat terus-menerus. Apakah Abraham bisa gagal? Bisa gagal dia. Memang dia taat. Ketika berselisih pegawai dia dengan pegawai keponakannya, Lot. Dia sebagai om, sebagai paman, berhak menyuruh, Lot kau ke sana, saya ke sini. Tapi dia belajar taat mengalah. Belajar taat merendahkan hati. Lot, kau pilih kemana? Kau ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Orang mengalah. Orang berkorban. Orang rendah hati. Orang yang mendahulukan orang lain daripada dirinya. Itu belajar beriman lebih jelas lagi.
Berarti kita Bapak Ibu Saudara, kalau tidak mengalah, kalau tidak rendah hati, Anda dan saya bukan beriman. Walaupun khotbahnya bagus, walaupun banyak mujizat-mujizat. Mujizat-mujizat bukan ukuran iman. Khotbah bagus bukan ukuran iman. Bernubuat bukan ukuran iman. Sampai pada akhirnya Abraham taat kepada hal yang sangat mengerikan. Yaitu apa? Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Itu mengerikan. Saya yakin kita semua, kalau disuruh motong anak, kita nggak taat. Makanya kita nggak pernah jadi bapak beriman. Berarti, perintah yang tingkat kesulitan paling tinggi bagi manusia yang pernah berdosa kepada Abraham. Ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Abraham itu bukan robot, dia manusia biasa. Ada konflik di batin dia. Tapi pada akhirnya dia taat. Itulah belajar arti beriman, akhirnya beriman sejati. Mulai dari percaya, kemudian mempercayakan diri, terakhir menjadi orang kepercayaan Allah. Iman sejati sampai tahap menjadi orang kepercayaan Allah. Dan Allah meletakkan itu pada Abraham. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Kaulah bapak orang beriman. Kaulah bapak berkat bagi semua bangsa ini. Jadi orang kepercayaan Allah karena taatnya teruji sampai tingkat kesulitan yang paling tinggi, dia taat. Itulah gambaran iman sejati. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan mau meninggal sebelum menjadi orang kepercayaan Allah. Maka latihlah taat. Apapun yang dikatakan Yesus, apapun diperintahkan Yesus, taat. Kalau perintah Tuhan, hai anakku, tunduklah pada suamimu, kasihlah istrimu, taat. Bagaimanapun pasanganmu, taat. Karena kita mentaati perintah Tuhan, tidak tergantung bagaimanapun kelakuan pasangan kita. Maka ketaatan-ketaatan seperti ini dimulai dari ketaatan yang kecil. Apa itu? Catat baik-baik saudara. Capek tidak capek. Ngantuk tidak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi Anda. Baca Alkitab. Saya berani katakan, siapapun Anda pendengar hari ini, kalau Anda tidak disiplin baca Alkitab, jelas sekali Anda tidak mengerti iman. Apalagi iman sejati. Anda tidak mengerti. Makanya mulai dari yang kecil-kecil, yang tidak populer, yang nggak dilihat orang. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Bangun pagi baca Alkitab. Tidak heran, banyak orang yang dikagumi orang. Khotbahnya bagus, bernubuatnya bagus, ngusir setannya bagus, banyak mujizat-mujizatnya. Tapi Tuhan gak ragu berkata, aku tidak kenal engkau, enyah engkau pembuat kejahatan. Karena khotbah bagus, bernubuat, banyak mujizat, tidak representatif orang beriman. Catat itu baik-baik. Makanya Matius 7, dimulai ayat 21. Pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga.
Yang taat itu beriman. Kalau khotbah bagus, tapi di rumah tangga suka bertengkar, nggak jelas iman ini orang. Kalau khotbah bagus, ada mujizat, tetapi kasar sama istri, ngelawan suami, nggak jelas orang ini beriman. Kalau khotbah bagus, mengupas firman benar, bisa gelar teologi S3 doktor, tapi mengkhianati perkawinan, nggak jelas orang ini beriman. Maka pada zaman akhir, makin banyak disaring Tuhan. Mana hamba Tuhan yang sejati? Mana hamba Tuhan palsu? Jangan kagum dengan mujizat-mujizat. Jangan kagum dengan khotbah bagus. Walaupun itu diperlukan, tapi bukan yang utama. Orang benar hidup oleh karena iman. Maka orang Kristen yang beriman kelihatan di kelakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang kepada para pendeta-pendeta, termasuk orang yang lama saya bina di remaja waktu saat dia remaja, Pastor Gilbert Lumendong. Saya bilang kepada dia, kepada banyak hamba-hamba Tuhan, para dosen teologi, saya katakan, kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Iman orang kelihatan di kelakuan. Bukan di khotbah, bukan di pengupasan firman, bukan di nubuat, bukan di mujizat, bukan di mengusir setan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita pelaku firman atau tidak. Pada zaman akhir, Allah datang. Adakah di antara mereka orang beriman? Makin langka. Apa itu beriman? Adakah di antara mereka hambaku yang setiawan? Makin langka. Dan pada masa penghakiman, orang setia taat tidak takut. Kenapa? Karena yang dihakimi bukan hak. Yang dihakimi kewajiban. Kalau kita punya pembantu, kewajibannya nggak dikerjakan, itu kita tegur, itu akan ada penghakiman. Kalau orang percaya umat tebusan Allah tidak taat, itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Maka bahaya sekali orang selalu, saya ulangi, selalu khotbah-khotbah janji-janji Tuhan. Itu membuat orang percaya akan kecewa masa penghakiman. Khotbahlah perintah Tuhan supaya jemaat yang mendengar taat, taat, dan taat. Karena ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Taat adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Raja. Taat adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot, aku menyembah Tuhan. Penyembahan-penyembahan tanpa ketaatan itu mengejek Tuhan. Taat. Dan ketaatan adalah gambaran orang mempercayai dirinya kepada Allah dan akhirnya menjadi orang kepercayaan Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 8. Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13. Di sini ada ayat menggambarkan tentang iman sejati. Saya minta tolong Frans bisa bacakan untuk kita semua. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika
Aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kata Yesus berkata kepada perwira itu. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Terima kasih, Franz. Amin. Bapak Ibu, perhatikan di mana ayat menunjukkan bicara iman sejati. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Mendengar apa? Mendengar ayat-ayat sebelumnya. Heranlah ia. Kata heran di sini, senang sekali Yesus. Karena momentum ini, Yesus memberikan pelajaran kepada Petrus dan kawan-kawan, apa arti iman yang asli. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, para muridnya, Petrus dan kawan-kawan, Aku berkata kepadamu, Tuhan menggunakan kalimat ini, walaupun kalau kalimat aku berkata kepadamu tidak diucapkan, tetap Yesus berkata pada mereka. Tetapi kenapa Tuhan berkata, aku berkata kepadamu? Karena ada prinsip absolut. Karena ada pelajaran utama yang nggak boleh dilupakan. Ada penekanan. Aku berkata kepadamu. Berikutnya, sesungguhnya yang sebenarnya tidak relatif, yang sejati, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel yang notabene bangsa pilihan. Tidak ada. Pertanyaan, apakah Yesus menunjukkan iman sejati pada perwira ini? Apakah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, ada kebenaran iman yang harus dicontoh yang dilakukan perwira ini? Apakah hambanya sudah sembuh? Belum. Karena kesembuhan bukan ukuran iman. Ayat 13, baru sembuh itu mengikuti. Yesus menyatakan beriman perwira ini bukan ukuran sembuh atau enggak sembuh. Tapi ukuran dia menempatkan dirinya, dia siap taat kepada Tuhan Yesus. Katakan sepatah kata saja, aku percaya, aku taat. Jadi jangan gagal fokus Bapak Ibu. Ukuran orang beriman sejati kalau dia taat. Sedih saya ketika ada pendeta-pendeta berkata, kalau kita taat kepada Tuhan, tidak mungkin kita kena COVID-19. Ini kan statement-statement bahaya karena bisa menipu. Ukurannya bukan kita sembuh atau enggak sembuh. Selamat
secara jasmani atau tidak selamat secara jasmani. Bukan itu ukurannya. Salah satu iman sejati dinyatakan oleh Stefanus. Dilempari batu sampai mati. Dia tetap taat. Dia tidak marah. Mukanya penuh dengan sukacita. Mukanya bercahaya seperti malaikat. Bahkan dalam penderitaan, dia tetap menyatakan berkat. Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Karena itu ampunilah mereka Tuhan. Taat, walaupun fisiknya mati. Makanya saya ngomong sama beberapa pendeta-pendeta yang suka khotbah kemana-mana. Saya bilang, kalau kita ikuti protokol kesehatan dengan benar, tidak sembrono, disiplin, tetap bisa kena virus corona dan tetap bisa mati. Itu bukan ukuran rohani atau tidak rohani. Tetapi kalau kita tidak disiplin, tidak pakai masker, sembrono, kena COVID-19, itu kematian bodoh. Beberapa anak rohani saya, dokter, perawat, mendedikasikannya sungguh-sungguh melayani orang COVID-19. Dia pakai semua apa yang diperintahkan protokol kesehatan, termasuk baju hazmat yang ketat. Tapi pada akhirnya ada di antara mereka kena dan meninggal. Saya katakan kepada keluarganya, silakan sedih, tapi harus kita akhiri dengan terpujilah nama Tuhan. Karena tidak ada upah COVID-19 maut, tidak ada. Upah dosa maut. Makanya saya katakan kepada para pendeta, dosen teologi, berbahagialah engkau kalau engkau atau anggota keluargamu di tengah-tengah disiplin mengikuti protokol kesehatan, kena COVID-19, meninggal, kita nggak masalah karena kita tahu kemana kita pergi. Tapi sebaliknya, malanglah nasibmu kalau kau sembrono, tidak mengikuti protokol kesehatan, seenaknya dewe, kena COVID-19, meninggal, malanglah nasibmu. Jadi bukan soal mati lahiriah atau tidak mati lahiriah, bukan soal sembuh atau enggak sembuh, soal taat atau tidak taat. Itu respon Yesus pada ayat 10 terhadap perwira ini. Perhatikan ayat 5. Ini masih bagian awal-awal Yesus memuridkan murid-muridnya. Semua murid-muridnya menghormati Yesus bukan sebagai Tuhan. Catat baik-baik. Sebagai guru manusia istimewa. Bicara Tuhan nanti baru Matius 16. Setelah perjalanan-perjalanan termasuk pengalaman Matius 8 ini, pembelajaran indah pada murid-muridnya, maka Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Baru Petrus berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Maka konteks pasal 8 ini, mereka belum mengerti Yesus Tuhan. Yesus sebagai guru, iya. Yang dihormati, iya. Tapi bukan bicara Tuhan. Ayat 5. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat konteks, arti konteks kejadian saat itu, dan kita hadir saat itu, ayat 5 ini tidak lazim. Makanya kalau menggali firman, diperlukan mengerti sejarah, mengerti konteks,
dan usahakan mengerti bahasa asli, supaya kita menggalinya lebih lengkap dan lebih memiliki pengertian penuh. Karena apa? Perwira ini dalam bahasa asli, perwira menengah. Kira-kira dia kolonel, bukan perwira tinggi. Kolonel. Dia bukan orang Israel. Dia bukan orang Yahudi. Dia orang Romawi. Penjajah. Status dan latar belakang perwira ini sulit untuk rendah hati kepada orang yang dijajah. Maka konteks ini, perwira ini kolonel dan rem, komandan resort militer. Usianya lebih kurang 40 tahun ke atas. Punya jabatan tinggi. Ekonominya kuat. Pendidikannya, latar belakang pendidikan bagus. Perhatikan, dia ketemu Yesus. Jangan lupa konteks. Yesus saat itu tidak menampakkan diri sebagai Tuhan. Dia pemuda pada umumnya. Sederhana. Belum begitu terkenal dan berdampak. Karena ini masih bagian-bagian awal. Tidak punya kedudukan. Baik di pemerintahan. Termasuk di bait Allah. Pemuda sederhana, biasa. Latar belakang pendidikannya, pendidikan tradisi Yahudi. Kayak pesantren. Orang tuanya tukang kayu. Perwira ini melihat Yesus yang gak dilihat murid-muridnya atau manusia umumnya saat itu. Seorang usia 40, Yesus umur 30, orang lebih tua, sulit sekali rendah hati kepada orang lebih muda. Seorang pejabat tinggi melihat pemuda sederhana, sulit sekali untuk rendah hati. Apalagi orang kaya dengan orang ekonomi lemah. Apalagi orang penjajah dengan orang dijajah. Tapi apa yang terjadi? Perwira mendapatkan pemuda sederhana memohon kepadanya. Garis bawahi memohon. Arti memohon itu digunakan orang bawahan ke atasan. Kalau sejajar itu meminta. Kalau atasan ke bawahan memerintah. Artinya ini enggak lazim. Dia perwira kolonel, lebih tua, lebih kaya, lebih berpendidikan, penjajah pula, menempatkan dirinya sebagai bawahan Yesus. Memohon dan konsisten dia. Ayat 6. Dia sebut Yesus Tuhan. Atasanku. Orang kalau ngomong Tuhan, Tuhan itu biasanya bawahan atau budak. Lebih rendah lagi, budak. Tuhan. Kalau Anda belajar sejarah, waktu Belanda datang ke Indonesia, sombong-sombong. Sekolah Belanda tidak boleh dimasukin orang pribumi. Kecuali di kalangan bangsawan penjilat. Restoran Belanda tidak boleh dimasukin orang pribumi. Kecuali keluarga bangsawan penjilat. Maka orang Indonesia, biarpun punya kedudukan, tetap memanggil Belanda Tuan, meneer. Meneer, Tuan. Tapi ini beda. Penjajah yang ngomong Tuan kepada daerah yang dijajah, udah itu lebih sederhana dari dia, lebih mudah dari dia,
lebih rendah pendidikannya dari dia. Tuan. Berikutnya, nggak lazim lagi. Hambaku terbaring di rumah sakit. Di rumah karena sakit. Ini hambaku artinya bukan bawahannya. Budaknya, doulos. Nggak lazim seorang tuan memperhatikan kesehatan budaknya. Apalagi dia kolonel. Kalaupun mau memperhatikan, cukup disuruh anak buahnya. Tolong cari dokter untuk babu gua, untuk budak gua. Enggak. Dia sendiri yang mencari untuk budaknya. Ini tidak lazim dalam konteks saat itu. Hambaku terbaring di rumah karena sakit. Lanjut. Lumpuh dan ia sangat menderita. Ia sangat menderita. Artinya apa? Perwira kolonel ini empati dengan budaknya. Merasakan penderitaan budaknya. Dia sangat menderita. Kalau saya ada di situ, saya bilang, dari mana lu tahu dia menderita? Saya melihat dia tiap hari dan saya perhatikan. Dia menghayati penderitaan budaknya. Tidak lazim. Camkan Bapak Ibu. Tuhan bilang, apa yang kau lakukan kepada orang kecil ini, kau melakukan kepada Allah. Maafkan saya Bapak Ibu, kalau Anda kasar sama pembantu, kasar sama supir, seenaknya kata-kata pedas kepada mereka. Catat baik-baik. Anda sama sekali tidak ngerti beriman. Sama sekali tidak ngerti beriman. Beberapa hamba Tuhan suka KKR. Saya kenal baik. Tapi bisa ngomong kasar sama pembantunya. Bahkan kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan kepada pembantunya. Ini menyedihkan. Jangan rohani sekedar dalam kegiatan rohani. Khotbah, mendoakan, penyembahan, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk mengasihi orang yang nggak diperhatikan orang lain. Kalau kita mengasihi pembantu kita, memperhatikannya dalam kasih Allah, dan memberikan peluang dia untuk mengenal Kristus, itu contoh-contoh orang beriman. Maka Yesus melihat hal ini, kagum sama orang ini. Sementara Petrus dan kawan-kawan heran. Heran apa? Emang siapa Yesus? Kenapa lu panggil Tuhan? Enggak, ini guru kami. Tapi perwira ini menempatkan Yesus begitu mulia yang belum pernah dilakukan para murid-muridnya. Maka respon Yesus ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan pembantumu. Ayo kita ke sana. Tapi luar biasa. Perwira ini begitu konsisten. Menempatkan Yesus mulia. Dan menempatkan dirinya tidak mulia. Walaupun secara manusia lebih mulia kolonel ini daripada Yesus, pemuda sederhana, ekonomi biasa. Perwira ini berkata, Tuhan, tetap konsisten dia berkata Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Luar biasa perwira ini menempatkan Yesus jauh lebih tinggi dari diri perwira ini. Seolah-olah Presiden Jokowi inspeksi mendadak ke daerah-daerah pedesaan Jawa Timur. Kemudian dia ngomong sama lurahnya, Pak Lurah, saya mau 2 hari melihat desa ini. Saya mau nginap di rumahmu. Pasti lurah itu berkata, jangan Bapak Presiden, nggak layak rumahku bagimu. Lurah ke Presiden, begitu rendah dan tinggi.
Dan perwira ini menempatkan, aku rendah banget Tuhan dibandingkan engkau. Begitu diagungkan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa kerendahan hati, jangan pernah bicara beriman. Kenapa suami tetap mengasihi istri? Walaupun istri banyak kelakuannya nggak menyenangkan, karena dia rendah hati, menempatkan perintah Tuhan di atas segala-galanya. Kasihlah istrimu. Kenapa istri tetap tunduk pada suami, walaupun suaminya kelakuannya sangat bertentangan dengan kebenaran? Karena dia menempatkan rendah hati. Allah berkata, hai istri, tunduklah pada suami. Ketaatan itu pasti dinyatakan oleh orang-orang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, jangan pernah bicara beriman. Aku nggak layak. Berikutnya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata. Artinya, apapun yang kau katakan. Artinya, penekanannya bukan sembuhnya, tapi ketaatan kepada apapun yang dikatakan Yesus. Katakan saja sepatah kata. Kau bilang, guling-guling kamu, saya guling-guling. Kau bilang, nyemplung ke parit, aku nyemplung ke parit. Katakan saja sepatahnya, aku taati. Maka Bapak Ibu, berapa banyak perintah Tuhan diperintahkan kepada kita, kita nggak mau taati. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hormatilah orang tuamu. Kasihlah musuhmu. Bawalah perpuluhan ke rumah bait Allah. Berapa perintah Tuhan kita nggak mau mempercayakan diri terhadapnya dengan mentaatinya. Bersyukurlah Bapak Ibu. Anda mengerti, ketaatan ukuran iman. Bukan aku beriman, aku punya mobil hari ini. Bukan. Itu bisa menyesatkan. Bukan apa yang kita terima berkenan dengan iman. Tapi apa yang kita persembahkan hidup ini, apa saja kata Tuhan kita taati. Maka dia bawa analogi ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Analogi ini ditarik kepada dirinya. Aku bawahanmu Yesus. Apa yang kau katakan dalam bentuk perintah, saya ulangi, perintah, pergi, maka aku pergi. Datang, aku datang. Absolut aku taat apapun yang kau katakan. Aku bawahanmu. Bahkan analogi kalimat terakhir ayat 9. Aku bukan sekedar bawahanmu, aku budakmu. Karena dia bilang apa? Ataupun kepada hambaku. Ataupun kepada hambaku. Aku hambamu Tuhan. Kau Kyrios, aku doulos. Atau kepada hambaku. Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Semuanya menggunakan kalimat perintah. Pergi, datang, kerjakan. Ini supaya banyak para pendeta pengkhotbah hamba Tuhan, supaya mengajarkan orang percaya beriman itu kepada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan nggak pernah bohong janjinya, Tuhan tidak pernah terlambat janjinya. Maka, kalau kita lupa janjinya, nggak ada masalah. Karena Tuhan nggak pernah lupa janjinya. Dan janjinya itu domain dia, hak Allah. Jangan coba-coba mengatakan, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Itu menyesatkan. Karena kita nggak pernah bayar premi. Yesus yang bayar premi. Jangan sekali-kali katakan, saya klaim janji Tuhan. Itu menyesatkan.
Tapi kita tunduk pada perintah Tuhan. Apapun kata Tuhan, katakan saja sepatah kata. Kau bilang, aku setia dalam perkawinan, aku setia Tuhan. Apapun terjadi, aku setia. Ini juga saya ajarkan kepada tokoh masyarakat. Pak Ridwan, istri saya berzina, tetap kasih istrimu. Jangan menikah lagi. Tapi, tidak ada tapi-tapi. Tapi akhirnya, dia nggak mau taati. Saya bilang, dari keputusanmu, kamu kelihatan kau beriman atau tidak. Saudara yang kekasih, dengan konteks ini baru keluar ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, hal apa yang diutarakan perwira ini, menempatkan dia tunduk di hadapan Allah, apapun kata Tuhan Yesus, dia taati. Maka heranlah Yesus dan berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu Petrus dan kawan-kawan, sesungguhnya, sebenarnya, sejatinya, iman sebesar ini nggak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan makin langka terdapat dalam gereja-gereja masa kini. Dalam kalangan pendeta-pendeta entah terkenal atau nggak terkenal. Makin langka iman seperti ini. Bagian penutup. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dari luar Israel, akhirnya menjadi keturunan Abraham. Karena keturunan Abraham bukan bicara lahiriah. Abraham bapak orang beriman, berarti banyak orang dari orang Israel akhirnya beriman, taat kepada Allah. Gambaran keturunan Abraham. Abraham taat kepada Allah. Sedangkan anak-anak kerajaan, orang Israel, orang Yahudi, yang tidak taat, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya beberapa kali ngajar di Israel. Dan banyak rabi-rabi orang Israel sampai detik ini sinis melihat Yesus. Dia bilang, Pastor, Yesus itu bukan Tuhan. Jangankan Tuhan, Nabi pun bukan. Itu penghujat Allah, makanya kami salibkan. Makanya, lebih banyak orang Arab bertobat daripada orang Yahudi. Daripada orang Israel. Maka, jangan pernah berhenti berdoa. Supaya orang Israel yang tegar tengkuk. Mau merendahkan hati. Termasuk dalam masa-masa akhir zaman ini. Perang Harmagedon, supaya orang Israel menyerah kepada Kristus. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat retap dan kertak gigi. Di akhir zaman ini, banyak orang anak kerajaan dalam konteks sekarang, orang Kristen, pendeta, pengkhotbah, gereja besar, akhirnya ditolak Tuhan karena kompromi dengan dosa, mengkhianati perkawinan, hidup dalam kenajisan. Ini perlu kita jujur di hadapan Tuhan. Jangan main-main. Kita taat dan taat. Ayat terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Penekanan perikop ini bukan pada kesembuhan. Tapi bicara iman sejati, konteks ketaatan. Jangan ragu Bapak Ibu, Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kesembuhan bukan gambaran rohani. Ketaatan itu gambaran rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau baik dan sangat amat baik. Siapakah kami malam hari ini? Begitu disayang Tuhan. Sehingga kau singkapkan kebenaran firman Tuhan. Khususnya dalam konteks iman yang sejati. Kalau kami percaya engkau bisa menyembuhkan, pastilah kami nggak ragu karena engkau besar dan ajaib. Tapi kesembuhan tidak pernah menyelamatkan. Maka kami mendekati engkau terutama sebagai juru selamat, menebus dosa dan kejahatan kami. Sembuh dari ketidaktaatan. Karena dosa itu bicara ketidaktaatan. Dimulai dari Adam dan Hawa.
tidak taat dengan larangan Yesus, jangan memakan buah yang satu itu. Oleh karena kau tebus kami dalam ketidaktaatan, dalam berdosa, supaya kami bukan sekedar percaya kepada Engkau, tapi mempercayakan hidup kami kepada Engkau dengan terus-menerus. Karena Engkau yang menebus kami, Kau Tuhan kami. Kami taati Engkau. Katakan saja sepatah kata, apa saja perintah-Mu. Ajarlah kami mentaati. Kalau gagal, kami tidak mau menyerah. Kami ulangi. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, menuntun kami insaf akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ajarlah setiap kami. Fokus kami bukan janji Tuhan, tapi perintah Tuhan. Katakan apa saja. Dan tolong setiap Bapak Ibu kami semua taat militan. Walaupun harus sangkal diri dan pikul salib. Walaupun kami makin berkurang-kurang dan Engkau makin bertambah-tambah. Supaya hidup kami, jangan kami lagi, melainkan Kristus. Gambaran ketaatan dalam Filipi pasal 2. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Materaikan firman ini dengan segala kekayaan maknanya seperti yang Tuhan maksud. Supaya setiap kami pendengar, baik pendengar langsung hari ini, maupun mereka-mereka yang mendengar secara rekaman, melalui YouTube atau apapun saja, semakin tunduk kepada Allah dan mentaati perintah Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Karena dalam garis ketaatanlah statement hidup kami berbobot. Mengakui Engkau Yesus Tuhan, mengakui Engkau Raja, mengakui Engkau segalanya, dan kami menyembah Engkau dalam ketaatan. Berkati Bapak Ibu PD Victory, berkati Bu Eli, berkati semua pengurus, berkati hamba-Mu Pak Frans, semua yang ambil bagian. Ingatkan mereka, tidak ada yang sia-sia di dalam garis melayani Tuhan, yaitu taat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.